Selamat malam untuk para hadirin semuanya. Di sini saya mengundang untuk melakukan rapat terkait temuan yang ada di lapangan terkait progres pembangunan jembatan baja di daerah XYZ. Nah, berikut izin saya lampirkan untuk temuan yang terjadi di lapangan. Jadi untuk temuan yang di lapangan itu bisa kita lihat bahwa di sini untuk pesertanya itu bisa kita lihat dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, dan owner, dan juga ada vendor juga di sini. Nah, apa aja sih temuan yang terjadi di lapangan? Nah, ini telah ditemukan. Yang pertama itu, temuan yang pertama adalah potensi pekerja itu hampir terjatuh di atas rangka baja karena lifeline tidak kontinu. Nah, di sini saya sebagai konsultan pengawas, sebagai tim leader, ingin memberikan pertanyaan sekaligus meminta klarifikasi dari tim kontraktor bagaimana hal ini bisa terjadi, dan tolong dijelaskan untuk RKK pelaksanaannya, apakah temuan seperti ini sudah dibuat pencegahannya, seperti itu. Mohon dari tim kontraktor bisa dimonitor oleh Pak Titis. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ricardo. Eh, saya izin menanggapi atas temuan ini ya, potensi pekerjaan terjatuh di atas rangka baja karena level tidak kontinu. Ya, kami kontraktor mengakui ini memang terjadi ya, info dari lapangan, ini remis ini. Dan eh, pada RKK pelaksanaan kami sudah diidentifikasi dan sudah direncanakan mitigasinya. Harapannya nirmis ini tidak terjadi lagi dan kita semoga bisa menindaklanjutinya. Mungkin untuk detail klarifikasi dari kami bisa disampaikan oleh Mas Agung dan Mbak Laras. Silahkan Mas. Izin share screen ya, Pak Oke, Ricardo. siap. Dipersilahkan, Pak Titis. Baik Mas Titis, mungkin boleh dibantu Mas untuk share screen-nya. Mungkin bisa ke halaman 3 Mas. Ya baik, selanjutnya Mas, boleh Mas. Ya baik, Bapak dan Ibu semuanya, baik dari pihak owner dan kontraktor dan juga vendor. Saya di sini mewakili dari kontraktor sebagai engineering manager. Tentunya terkait dengan isu yang sudah disebutkan oleh Mas Ricardo, kami selaku kontraktor sangat menyayangkan ya jika ada temuan tersebut yang tentunya tidak sesuai dengan RKK yang telah disepakati bersama. Sejujurnya memang dari manajemen komitmen kita itu kita sangat komitmen terhadap keselamatan konstruksi dan juga evaluasi di akhir proyek kita. Selain itu juga kita juga berharap tidak ada aktivitas-aktivitas yang mengganggu eh, kegiatan bagi masyarakat sekitar dan juga menjamin bahwa metode konstruksi yang kita lakukan ini aman ya. Mungkin selanjutnya Mas Titis terkait detail dari RKK yang telah kita buat ya. Selanjutnya eh, dapat dilihat pada poin nomor 5 ya, terkait dengan pemasangan rangka baja. Tentunya dari RKK yang telah disepakati antara pihak kontraktor dan perusahaan, kita sudah menentukan bahwa eh, untuk uraian pekerjaan pemasangan rangka baja ini bahwa eh, identifikasi bahayanya adalah terjatuh dari ketinggian. Kemudian untuk resikonya pekerja itu dapat mengalami patah tulang atau bahkan meninggal yang lebih parah. Kemudian dari hal tersebut kita telah membuat instruksi untuk pekerjaan yang lebih aman dengan menggunakan APD full body harness.
Jadi dari sisi kontraktor tentunya kita sudah membuat RKK pelaksanaan sebaik mungkin dan seaman mungkin untuk pekerjaan di pembangunan jembatan ini. Namun jika terdapat temuan hal tersebut akan kita telusuri lagi ya dari pihak lapangan, tentunya yang berkoordinasi langsung dengan Mbak Laras selaku HSE Officer di lapangan yang akan kita koordinasi bersama mungkin kira-kira kurangnya apa sih yang menyebabkan adanya near miss terkait dengan pekerjaan di jembatan ini. Mungkin bisa dibantu untuk Mbak Laras untuk detailnya di lapangan kira-kira seperti apa ya? Terima kasih Pak Agung. Sebelumnya untuk pelaksanaan sendiri di lapangan, kami dari tim HSE itu sudah memberikan penjelasan terkait RKK pekerjaan di saat toolbox meeting pada pagi hari. Namun sepertinya masih ada para pekerja yang lalai dan tidak mematuhi aturan yang seharusnya. Nah, oleh sebab itu sepertinya kami akan memperbarui lagi RKK keselamatan konstruksi ini terhadap pelaksanaan pekerjaan khususnya pada metode kerja erection ini. Kemudian kami akan memastikan lagi bahwa kedepannya nanti pemasangan lifeline ini akan bersifat kontinu sebelum pekerja memulai aktivitas di atas rangka meja. Dikembalikan. Oke, terima kasih untuk pemaparannya dari pihak kontraktor. Begini, izin Mbak Laras kan di situ sebagai pihak lapangan yang mewakili kontraktor ya untuk melihat kejadian di lapangan. Nah, saya ingin bertanya, kenapa untuk hal tersebut bisa terjadi? Apakah tadi saya lihat memang perencanaannya untuk metode pelaksanaannya sudah ada, tapi kenapa hal itu bisa terjadi, Mbak Laras? Apa karena memang nggak ada uang untuk membelinya atau seperti apa? Boleh dijelaskan gitu? Karena sudah bagus sekali kayak gitu. Izin dijawab oleh Mbak Laras. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ricardo. Sebelumnya dari perusahaan itu sudah memberikan semua fasilitasnya. Cuman mungkin kurangnya pemahaman pekerja ini terhadap himbauan dari kami selaku pihak ASE telah memberikan RKK kerjaan itu untuk kurangnya dipatuhi oleh para pekerja. Mungkin nanti kami akan menindaklanjuti untuk mempertegas kembali atau memberikan sanksi kepada pekerja apabila tidak mematuhi aturan yang telah ada. Oke, baik. Tolong dipertegas aja untuk itu dipasang untuk lifeline yaitu secara kontinu karena bahaya sekali. Izin ya Pak Titis, itu dimonitor itu sangat fatal itu kalau sekali Ya, Pak. jatuh nyawanya itu kita nggak bisa beli pakai uang kayak gitu. Jadi ini juga hadir juga di sini ada Ibu Flo sebagai owner yang menangani untuk bagian ini. Beliau memonitor kita. Terus juga di sini saya juga mau menekankan mulai besok atau 2 hari ke depan lah paling lambat itu semua sudah terpasang hal tersebut untuk nanti dibuatkan lifeline-nya itu seperti apa secara temporary dulu kayak gitu. Nanti untuk kedepannya bisa kita buat secara bersama kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya kembali memaparkan temuan yang kedua, yaitu saya izin share screen dulu di sini. Jadi kalau untuk temuan yang kedua itu adalah kren yang bekerja mendekati radius batas aman tanpa pencatatan atau stop worker order. Nah, di sini saya dibantu oleh rekan saya yaitu Ibu Nadira. Nah, nanti Ibu Nadira boleh dibantu untuk meminta klarifikasi dari pihak kontraktor kenapa temuan kedua ini bisa terjadi. Waktu dan tempat Ibu Nadira saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ricardo. Saya di sini selaku staf konsultan pengawas K3, izin menyampaikan terkait near miss kedua yang kami temukan di lapangan, di mana kren bekerja mendekati radius batas aman tanpa pencatatan atau stop work order. Nah, kalau dilihat bersama dari kondisi di lapangan yang sudah didokumentasikan pada layar, di sini kren mobile melakukan aktivitas pengangkatan dan penempatan elemen rangka baja dengan posisi kerja yang sudah mendekati batas radius aman. Lalu dilihat juga
di mana ketika kegiatan lifting dilakukan sedang berlangsung, di lapangan ini tidak terdapat pagar pelindung serta marka atau rambu-rambu keselamatan yang mengatur zona kerja kren maupun pengaman lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Sehingga perlu diperhatikan ini menyebabkan area kerja beresiko menjadi sangat tinggi, resiko menjadi sangat tinggi dan membahayakan pekerja maupun pihak pengguna jalan. Hal ini berpotensi memicu kecelakaan kerja dan gangguan keselamatan publik ya. Nah, dari NIRMIS yang kami temukan di sini, mungkin saya mau menanyakan terlebih dahulu ya, terkait kepada tim pelaksana di lapangan, bagaimana sih RKK pelaksanaan terkait pekerjaan kren ini? Dan apakah mobilitas kren dan operasional kren ini sudah dikaji, dan bagaimana pelaksanaannya? Dan pada tim HSE bagaimana pengawasannya yang dilakukan di lapangan, seperti itu? Mungkin dari Bapak Titis, dari PM pihak lapangan bisa menjelaskan ya? Baik, terima kasih Bu Nadira. Ini NIRMIS kedua ya terkait radius aman kren. Info dari lapangan memang ini terjadi ya. Memang kondisi di lapangan ini dekat dengan jalan aktif tanpa adanya rambu dan pagar pengaman. Harapannya nanti ini sebagai pelajaran bagi kami juga untuk perbaikan ke depannya. Dan untuk RKK pelaksanaan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Agung dan Mbak Laras. Izin share screen lagi, Bu Nadira. Oke, baik Pak, saya stop sharing dulu. Izin Mas Agung, mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait RKK pelaksanaan kita. Oke, itu suaranya sudah terdengar belum ya? Aman Sudah, Mas. Pak Agung. Ya, tadi untuk isunya itu terkait dengan pekerjaan kren ya yang di pinggir jalan, betul ya? Betul. Iya Jadi benar Bapak. gini ya, mohon izin untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk pekerjaan tersebut sebenarnya secara teknis ya dari pihak kontraktor itu sudah memastikan bahwa kren yang kita gunakan itu sesuai dengan spesifikasi yang digunakan sehingga untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pengangkatan rangka baja yang dapat membahayakan para pekerja kita dan juga maupun aktivitas di sekitarnya, terutama di lalu lintas. Mungkin dari sisi kita terdapat kekurangan ya terkait dengan pemasangan rambu lalu lintas dan juga pagar pengamanan yang harusnya bisa kita pasang lebih banyak di area sisi jalan yang memiliki banyak aktivitas lalu lintas. Untuk hal tersebut mungkin dari sisi kita akan menindaklanjuti untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di area lalu lintas di pinggir jalan ya. Mungkin detailnya nanti akan kita koordinasikan dengan Mbak Laras yang sudah terhubung langsung. Kira-kira apa saja sih kekurangan di lapangan terkait dengan pagar pengaman dan rambu lalu lintas sehingga nanti dari sisi kita sebagai kontraktor akan menambahkan atau menindaklanjuti kekurangan yang ada di lapangan. Tetapi dari sisi RKK pelaksanaan kita sudah mementingkan bahwa keselamatan baik dari pekerja kita dan juga area sekitar sudah terjamin ya. Gitu. Mungkin bisa dibantu untuk detailnya di lapangan, Mbak Lara. Oke, terima kasih Pak Agung. Untuk di lapangan sendiri, kami mengakui bahwa kami itu mengalami kekurangan terhadap rambu-rambu keselamatan dan juga pagar pengaman yang belum terpasang pada saat kren yang akan datang atau untuk pemindahan stok baja.
Nah, di sini sebelumnya juga kami mohon maaf karena hanya melakukan sounding secara lisan tanpa adanya dokumentasi tindakan tertulis sebelumnya. Nah, nantinya kami dari tim HSE itu akan bekerja sama bersama vendor baja, yaitu ada Ibu Yanti, untuk meninjau ulang kondisi stok yard dan metode pemindahan rangka baja agar sesuai dengan batas aman dari alat berat tersebut. Dikembalikan. Oke, terima kasih. Gimana untuk tanggapannya Bu Nadira atas klarifikasi dari tim pelaksana? Bisa ditanggepin, Bu? Baik, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Agung bahwa, RKK pelaksanaan ternyata sudah dikaji ya terkait pekerjaan crane dan lifting-nya, di mana itu sudah terverifikasi ya. Namun saya melihat sepertinya di sini tuh masih terdapat gap ya antara rencana di RKK pelaksanaan dengan kondisi aktual di lapangan. Sehingga, pelaksanaan pekerjaan itu ditemukan beberapa miss dan kurang efektif. Terkait rambu-rambu serta pagar pelindung, hal ini sangat penting ya, Bapak dan Ibu kontraktor pelaksana. Ini sangat penting diperhatikan oleh tim karena permasalahan ini cukup krusial, dapat mengakibatkan kecelakaan publik dan pekerja. Mungkin terkait rambu-rambu ini tolong ditingkatkan ya, diatur dengan lengkap, pastikan bahwa rambu-rambu dan pagar pelindung itu lengkap di sekitar proyek. Mungkin untuk rambu-rambu sekian, namun, ada pertanyaan nih, terkait, insiden crane yang bekerja mendekati radius. Itu, gimana sih, tim lapangan, menangani insiden ini? Dan apa kendala yang ditemukan selama pekerjaan? Apakah, RKK pengawasan dan pelaksanaan ini, sudah lengkap atau terdapat kekurangan? Seperti itu. Mungkin saya serahkan kepada tim lapangan ya. Baik, terima kasih Bu Nadira atas penjelasan dan masukannya. Untuk Nirmis kedua ini memang sangat krusial ya, sangat disayangkan apabila lewat begitu kan. Tidak lanjut kami tentu kita akan langsung tidak lanjuti terkait Nirmis ini, yaitu dengan menerapkan pagar pelindung yang lebih jelas dan rambu-rambu yang lengkap sehingga radius aman bisa diketahui oleh operator dengan jelas sehingga tidak terjadi near miss berikutnya. Terima kasih. Oke, untuk jawabannya seperti itu yang bisa diklarifikasi oleh tim kontraktor. Terima kasih Bu Nadira udah melakukan verifikasi seperti itu Bu. Nah, di sini kebetulan ada owner kita itu diwakili oleh Ibu Flo. Mungkin Ibu Flo setelah melihat dari temuan yang sudah ditemukan oleh tim pengawas maupun dari tim kontraktor, boleh Ibu ada tanggapannya mengenai hal ini, waktu dan tempat, kita persilahkan seperti itu. Selamat siang Bapak Ibu, saya Lawrence, perwakilan dari PT Pembangunan Mandiri. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Di sini saya ingin menegaskan kembali tentang target bisnis dan K4L dari perusahaan kami. Kami punya target bisnis dan salah satu strategi untuk penjualan unit kami adalah reputasi bisnis sebagai perusahaan terpercaya, sehingga kami tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi. Diharapkan ada zero fatality.
Bapak Ibu bisa dapat memahami jika terjadi kecelakaan, dapat dibayangkan dampak pengaruhnya kepada penjualan unit kami, rumah dan bangunan komersial kami, berapa besar kerugian yang akan kami tanggung. Kami pernah menyampaikan SOP ya, perusahaan kami terkait pada kasus ini. Ya, di sini saya tampilkan kembali terkait dengan SOP peralatan, apa yang boleh dan tidak boleh. Dan kemudian juga tentang prosedur kerja di ketinggian. Di mana salah satu poinnya itu adalah mencegah pekerja mencapai titik di mana bisa jatuh bebas dapat terjadi. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu penyedia jasa, baik pengawas dan kontraktor, bahwa perusahaan Bapak Ibu sudah menandatangani fakta integritas supaya senantiasa berkomitmen kepada tujuan K4L kita. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, mohon klarifikasi baik dari Bapak Ibu konsultan maupun dari kontraktor untuk terima kasih tadi sudah dipaparkan secara singkat identifikasi bahaya dari masing-masing pihak dari konsultan maupun kontraktor. Untuk kontraktor berkaitan dengan kren, saya ingin menanyakan berapa beban yang boleh diangkat oleh kren pada jarak lengan terjauhnya. Kemudian apakah kontraktor dan operator kren tahu bahwa kren sudah tidak bekerja sesuai standar yang dalam kasus ini sudah melewati radius amannya. Kemudian untuk bekerja di ketinggian, saya ingin bertanya kepada kontraktor, apakah ada gambar rencana jalur lifeline yang dirancang sesuai pergerakan pekerja? Kalau ada, apakah gambar rencana jalurnya sudah diperiksa dan disetujui oleh pengawas? Kemudian jika ada, apa ada perbedaan antara gambar rencana dan pelaksanaan? Untuk konsultan pengawas, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah standar beban yang boleh diangkat kren untuk lengan terjauhnya itu ada di checklistnya inspeksi pengawas? Kemudian yang kedua, apakah pengawas sudah memeriksa ulang kesesuaian antara gambar rencana lifeline dengan jalur tali yang terpasang dan kesesuaian dari standar lainnya? Yang ketiga, apakah pemeriksaan-pemeriksaan yang disebutkan tadi tercantum di checklist inspeksi pengawas? Kemudian yang keempat, kapan kejadian-kejadian near-miss itu diketahui? Apakah sudah pernah diketahui sebelumnya? Kalau memang sudah diketahui, mengapa tidak langsung diberhentikan? Di sini saya ingin menanyakan tentang stop work prosedur yang ada di konsultan pengawas. Yang kelima, saya mereview notulen rapat dari Bapak Ibu sekalian, rapat rutin. Kemudian di notulen rapat tersebut memang dicatatkan tentang temuan. Nah, cuman untuk tindak lanjutnya, apakah dicatat? Kalau dicatat di mana? Demikian pertanyaan dari saya. Saya mohon klarifikasi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk pemaparannya, Ibu Flo. Oke, pertama saya mau jawab dulu terkait dari pihak konsultan. Ada banyak beberapa pertanyaan terkait dari pihak konsultan pengawas. Izin Bu, saya dan Ibu Nadira mau memaparkan RKK pengawasan yang sudah kami jalankan, Bu. Untuk berikut ini, Bu, untuk pemaparannya saya izin share screen. Jadi seperti ini, Bu, yang kita lakukan untuk pemaparannya, yaitu kita sudah melakukan penyusunan RKK pengawasan, tapi yang kami lakukan seperti ini, Bu. Jadi untuk uraian kegiatannya memang kami sudah mengidentifikasi bahwa nanti ada pekerjaan pemasangan jembatan baja. Nah, identifikasi bahayanya seperti apa? Yang pertama itu adanya gangguan berlalu lintas dan adanya nanti potensi kecelakaan lalu lintas
nanti di antara pengguna jalan atau nanti bisa bersinggungan dengan para pekerja. Kemudian ada potensi terluka akibat tertimpa material, terus bisa bahkan terjepit bahan material nanti pada saat pemindahan. Nah, ini berkaitan juga saat tadi sama mobilitas kren dan operasional. Di sini sudah kami atur Bu di dalam RKK pengawasan, dan begitu juga untuk poin C itu terjatuh saat pengerjaan juga sudah kami atur dalam RKK pengawasan kami, dan kami juga menganalisa bahwa dampak yang terjadi akibat bahaya yang timbul itu bisa terjadi kecelakaan kerja dan bisa menimbulkan perilaku yang tidak aman. Nah, dari pihak konsultan pengawas itu sudah memberikan tindakan atau pengendalian resiko akibat yang terjadi di temuan 1 dan temuan 2. Nah, itu kita pertama itu menggunakan metode yang aman, yang bisa disesuaikan. Cuma di sini memang kami nggak mendetailkan. Terus juga kami juga menyusun instruksi kerja yang dikoordinasikan bersama dengan kontraktor. Terus juga kami menyarankan pelatihan kerja. Terus kami tidak lupa bahwa perlu adanya APD khusus, khususnya nanti di pekerjaan ketinggian. Karena di sini kami mengaparkan adanya APD yang sesuai, artinya disesuaikan dengan kondisi area kerja yang akan dilakukan. Terus juga di sini kami juga menekankan adanya SOP pengoperasian alat berat. Di sini kami sudah mengatur dan menaati peraturan lalu lintas dan K3 juga kami sudah atur. Nah, berikut ini juga untuk paparan selanjutnya saya juga dibantu oleh Ibu Nadira. Boleh Ibu Nadira bisa dijelaskan Bu terkait pemaparan selanjutnya? Baik, terima kasih Mas Ricardo. Untuk RKK pengawasan pada mobilisasi dan manajemen keselamatan lalu lintas sendiri, kami dari tim konsultan pengawas sebenarnya sudah mengkaji ya Bu Flo. Seperti yang terlihat pada pemaparan kali ini, di mana pekerjaan kegiatan mobilisasi kami mengidentifikasi bahayanya, di mana jika tidak terpasang rambu-rambu peringatan bahaya saat mobilisasi, kami mengidentifikasi resikonya seperti alat terguling, lalu pekerja mengalami kecelakaan kerja. Selain mengidentifikasi bahaya dan risiko, kami juga sebagai konsultan pengawas memberikan saran pengendalian itu di mana metode kerja yang tepat dan aman dengan memastikan terpasangnya rambu-rambu. Jadi kami di sini menekankan bahwa diharuskan untuk memasang rambu-rambu peringatan semua alat dan kendaraan alat berat yang layak jalan. Lalu untuk RKK pengawasan pada kegiatan pekerjaan manajemen dan keselamatan lalu lintas, kami juga di sini mengidentifikasi bahayanya, di mana jika tidak terpasang rambu-rambu lalu lintas dan ketika metode pelaksanaan kerja tidak dilaksanakan semestinya. Di sini kami mengidentifikasi resikonya jika kedua hal tersebut terjadi, yaitu terjadinya dapat memicu kecelakaan lalu lintas di sekitar pekerjaan konstruksi. Seperti dilihat pada dokumentasi NIRMIS kedua, itu itu memicu kecelakaan lalu lintas di sekitar pekerjaan konstruksi. Selain itu kami juga membuat pengendalian risikonya, di mana diharuskan untuk rambu-rambu itu terpasang dan ditunjuknya petugas pengatur lalu lintas yang memakai APD yang lengkap pada posisi-posisi yang dibutuhkan. Seperti itu ya Ibu Flo terkait RKK pengawasan yang kami susun. Mungkin sekian saya kembalikan ke Bapak Ricardo. Oke, terima kasih untuk untuk pemaparannya, dan juga izin Ibu Flo terkait tadi pertanyaan
ketiga dan keempat dan kelima, memang awalnya kami memang meminta maaf Bu, kami belum bisa dan belum membuat untuk rencana kerja terkait lifeline yang ada gitu Bu. Dan memang itu kesalahan dari tim pengawas karena kami tidak memberikan guideline tersebut yang berupa gambar kerja rencana seperti itu. Jadi potensi temuan ini bisa beresiko halnya seperti ini bisa terjadi, Ibu Flo. Dan untuk masalah temuan ini hanya berlaku di rapat mingguan memang atau rutin, memang itu juga hal yang tidak kami monitor secara langsung dengan tertulis, sehingga kami hanya men-sharekan dari WhatsApp group untuk koordinasi saja ketika pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan dan kita melihat sudah meninjau secara aman, tapi secara tertulis memang belum ada Bu. Dan untuk checklist pekerjaan, setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kontraktor dari tim pengawas hanya berdasarkan RKK yang ada, hanya kita tinjau sudah ada dan reportnya itu hanya dari WhatsApp group, tapi ternyata kami belum ada Bu. Jadi itu bahan evaluasi kami dari tim pengawas karena ini menyebabkan kepentingan dari bisnis Ibu itu bisa ada fatalnya, beresiko bisa tidak berjalan dengan baik seperti itu. Dan itu dari tanggapan dari tim pengawas. Bisa ditanggapi juga dari tim pelaksana monitor, timnya Pak Titis. Boleh Pak Titis untuk ditanggapi pertanyaan dari Ibu Flo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ricardo dan Ibu Flo. Izin kami dari kontraktor utama, kami bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan keselamatan, metode kerja, serta pengendalian risiko yang dituangkan dalam RKK pelaksanaan dan sistem SMKK proyek. Namun demikian, pada tahap implementasi di lapangan, pelaksanaan teknik operasional terutama yang berkaitan dengan pengoperasian kren dan pekerjaan erection rangka baja di ketinggian dilaksanakan oleh subkontraktor kami sebagai pihak yang secara langsung mengelola aktivitas harian di titik kerja. Oleh karena itu, untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, faktual dan berbasis kondisi aktual lapangan terkait pengaturan beban dan radius kren, pemasangan serta penyesuaian jalur lifeline, pengawasan operasional, serta pengambilan keputusan saat terjadi deviasi dari rencana. Kami memandang perlu untuk meminta subkontraktor kami untuk menyampaikan klarifikasi teknis secara langsung. Di sini hadir ada Ibu Yanti dari vendor baja CV Laris Manis. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Titis. Di sini saya Yanti selaku pimpinan dari subkontraktor pekerjaan rangka baja ya dari CV Laris Manis. Di sini saya akan menjelaskan terkait para pekerja kami. Pekerja kami pastinya sudah memenuhi peraturan-peraturan SOP dan rencana kerja konstruksi yang ada di lapangan dengan mematuhi peraturan, menggunakan alat-alat APD, serta bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Berikut kami sampaikan juga proses tentang unloading ya, pemindahan material dari stockyard ke site lapangan. Pertama kita melakukan persiapan toolbox mapping awalnya. Kemudian habis itu kita lakukan persiapan unloading yang pastinya sudah di-approve oleh pihak kontraktor dan konsultan. Berikut kami mengikuti arahan atau jalur line yang sudah ditentukan. Kemudian kita laksanakan pekerjaan tersebut di lapangan. Dengan adanya kejadian Mirmes ini, yaitu kren yang
sudah hampir melewati batas aman. Di sini dengan adanya arus kita bekerja di arus lalu lintas yang sangat padat, maka mungkin kemungkinan operator kami ada sedikit kesalahan atau gagap dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi sedikit miss. Dengan adanya kejadian ini, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu kami akan gantikan operator kren kami yang sesuai dengan silo yang berlaku dan yang memiliki sertifikasi untuk pekerjaan kren ketinggian pekerjaan rangka baja ya. Kemudian kami pastikan kren yang kami kirim ke site adalah kren yang memiliki silo yang berlaku. Artinya dari segi untuk operasional pun sudah sesuai untuk menahan beban rangka sendiri yang di sini kami lihat maksimal 40 ton. Kren kita adalah kren 50 ton dengan boom 30 meter. Kami rasa ini sudah sangat mumpuni untuk mengangkut rangka baja yang akan di-erection ya, gitu. Mungkin perbaikan dari kami yaitu nantinya kami akan perbaiki untuk ini operator kerennya tersebut. Mungkin itu klarifikasi dari kami selaku vendor erection rangka baja. Kami kembalikan ke Pak Titis. Baik, Terima terima kasih kasih. atas klarifikasinya, Ibu Yanti. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari kami, pihak kontraktor dan subkontraktor kami. Saya kembalikan kepada Pak Ricardo dan Fuflo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Titis dan Mas Yanti dan Ibu Yanti atas klarifikasi yang telah dijelaskan. Mungkin dari Ibu Flo selaku owner, apakah ada tanggapan terkait klarifikasi tersebut? Nah, di sini saya sudah dapat melihat lebih jelas kendala-kendala di lapangan. Mohon nanti agar pembicaraan kita pada hari ini dicatat dengan detail pada notulen rapat. Kemudian untuk kelemahan-kelemahan pada RKK pengawasan maupun pada RKK pelaksanaan agar dapat segera diperbaiki. Saya menunggu revisinya seminggu dari sekarang, Bapak Ibu. Demikian tanggapan dari saya. Baik, terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan ya Ibu Flo. Kami selaku pengawas dan kontraktor pelaksana akan memaksimalkan apa yang telah ditanggapi oleh Ibu Flo. Selanjutnya kami selaku pengawas proyek akan memaparkan mengevaluasi pemaparan evaluasi terhadap kelemahan RKK pengawasan kami. Mungkin dibantu share screen ya Bapak Ricardo. Apakah ada kendala ya terkait share screen?
Baik. Sudah terlihat. Terima kasih Bapak Ricardo. Adapun kesimpulan dan evaluasi dari pemaparan hari ini, yaitu terdapat 5 temuan kelemahan RKK pengawasan pada proyek ini, yaitu yang pertama, tidak terdapat prosedur stop work authority. RKK pengawasan tidak mengatur kewenangan penghentian pekerjaan saat kondisi tidak aman. Hal ini tercermin dari aktivitas kren yang mendekati radius batas aman tanpa adanya perintah penghentian kerja. Lalu yang kedua, itu terdapat mekanisme tindak lanjut temuan K3 tidak terdokumentasi, di mana temuan pengawas hanya dibahas secara lisan dalam rapat mingguan tanpa pencatatan tertulis, penanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian, sehingga tidak menjamin pengendalian risiko yang efektif. Lalu kelemahan yang ketiga yaitu tidak adanya sistem pengawasan khusus pekerjaan berisiko tinggi, di mana RKK pengawasan tidak memuat prosedur pengawasan khusus untuk pekerjaan kritis seperti pekerjaan di ketinggian dan pemasangan rangka baja yang mengakibatkan near miss akibat lift line yang tidak kontinu. Lalu kelemahan yang keempat yaitu pengawasan tidak terintegrasi dengan RK-SMKK dan RKK pelaksanaan, di mana RKK pengawasan berdiri sendiri dan hanya bersifat administratif, di mana hanya terdapat jadwal kunjungan dan daftar hadir tanpa keterkaitan langsung dengan identifikasi bahaya, pengendalian resiko, dan metode kerja yang telah direncanakan dalam RK-SMKK dan RKK pelaksanaan. Lalu kelemahan yang terakhir yaitu yang kelima, tidak terdapat indikator kinerja pengawasan K3. Pada kelemahan ini, RKK pengawasan tidak menetapkan indikator kinerja atau KPI untuk menilai efektivitas pengawasan K3, seperti tingkat kepatuhan APD, jumlah temuan berulang, atau kecepatan penyelesaian tindakan perbaikan. Sekian pemaparan kelemahan dari RKK pengawasan ini, dan mungkin saya mewakili Mas Ricardo untuk menutup rapat ini, atau mungkin dari Mbak Flo ada tanggapan terakhir. Dari saya terima kasih atas paparannya dan kesimpulannya. Ini seperti yang saya harapkan. Semoga nanti kelemahan-kelemahan di dalam RKK pengawasan itu dapat segera terima diperbaiki. kasih untuk laporan dan rapatnya. Semoga apa yang tadi kita paparkan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan deadline yang sudah diberikan oleh owner kita, yaitu Ibu Flo. Saya harap untuk kedepannya kita sama-sama berkolaborasi dan tidak hanya sebagai sektoral aja untuk kepentingannya, karena seperti yang tadi dipaparkan bahwa kita sudah melakukan penandatanganan fakta integritas yang sudah diberikan oleh masing-masing pihak. Jadi saya harap perlu ada tindakan yang konkret, dan kami dari tim pengawas akan berkolaborasi membuat RKK pengawasan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan RKK pelaksanaan yang sudah direvisi sesuai dengan arahan dari Ibu Flo selaku owner. Jadi sekian rapat yang kita lakukan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin leave. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Flo, terima kasih timnya Pak Titis, dan terima kasih Mbak Nadira. Izin leave. Sukses selalu. Terima kasih Semoga Bapak Ibu dilancarkan sekalian. pekerjaan kita. See you. Amin. Mantap. Mantap. Oke, itu aja guys. Sekali tag doang nih. Ke depannya nanti aku share ya. Udah di stop kan ya? Yo, ini enggak